Bacaan kitab Maulid Simtudurar. Semoga khusus yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita hadirkan ahlan wa sahlan Ustazah Syarifah Aisyah Farid binti Syekh Abu Bakar, kami mengingatkan kembali komitmen kita dalam kajian ini untuk tidak mengaktifkan handphone dan tidak ada yang melakukan dokumentasi foto atau video dalam bentuk apapun selama Ustazah menyampaikan tausiah, suatu bentuk menghargai privasi kepada Ustazah. Alhamdulillah kita akan memasuki acara inti pada tablik akbar hari ini, yaitu Mau'idatul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Syarifah Aisyah Farid binti Syekh Abu Bakar dengan tema Inner Beauty Seorang Muslimah. Marilah kita siapkan hati kita, mata kita, telinga kita untuk bisa memahami, untuk kita belajar dan insya Allah bisa mengamalkan ilmu yang akan disampaikan. Kepada yang terhormat Ustazah Syarifah Aisyah Farid binti Syekh Abu Bakar, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita, mengumpulkan kita pada hari ini di masjid ini, yang mudah-mudahan seluruh para jemaah yang hadir Allah catat hari ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, Allah sembuhkan sakit-sakit kita, Allah kabulkan daripada hajat-hajat kita, Allah angkat beban ujian musibah yang melanda kita, Allah luaskan rezeki yang halal yang penuh barakah untuk kita. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan duduknya kita bersama di majelis ini tentu pahala-pahala berlipat ganda datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita duduk di majelis ilmu yang dikatakan bahwa sesungguhnya seseorang yang duduk di majelis ilmu itu pahalanya lebih daripada sholat 1000 rakaat, lebih daripada nengokin 1000 orang sakit, lebih daripada nengok atau nganter 1000 jenazah. Ini baru sedikit dari kemuliaan nuntut ilmu. Selain itu, kita pun hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan duduk menuntut ilmu di salah satu rumahnya, di mana rumahnya Allah adalah tempat terbaik di atas muka buminya. Artinya, hari ini Allah pilih kita menjadi orang yang duduk di tempat yang terbaik, dipilih juga menjadi orang yang berbuat amal yang paling baik, yang insya Allah mudah-mudahan kita keluar dari sini Allah sudah rubah kita menjadi orang yang lebih baik. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di mana Nabi SAW pernah bersabda,
Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kita. Bahkan Allah juga tidak lihat bagaimana tubuh kita. Tetapi yang Allah perhatikan dan Allah lihat adalah bagaimana hati dan seluruh niat-niat kita. Di dalam hadis ini ngingetin sama kita bahwa Allah itu tidak peduli seperti apa penampilan kita hakikatnya. Yakni Allah tidak mau tahu tentang penampakan lahiriah. Orang hari ini sibuk memperbaiki penampakan lahiriah. Mukanya dirawat, bajunya dipilih yang paling bagus, kerudungnya dicari yang paling cakep, ya. Kemudian wajahnya dijaga dengan berbagai macam make up atau mungkin perawatan wajah yang gak kalah hebat. Tetapi kenyataannya Allah tidak melihat itu semua. Ini contoh nih, kalau muka kita ada jerawat, Allah gak peduli. Kalau di dalam muka kita ada flek hitam, Allah nggak peduli. Kalau ternyata muka kita ini ada kerutan, Allah juga nggak peduli. Kiasan lain, kalau seandainya tubuh kita gemuk, Allah juga nggak peduli. Andai kata tubuh kita langsing, begitu semampai, Allah juga nggak peduli. Andai kata kulit kita mulus, udah kayak sutra, putih, udah kayak bedak, Allah nggak peduli. Lalu apa yang Allah pedulikan? Allah peduli hati kita. Bagaimana hati kita? Itulah mengapa Allah katakan di dalam firman-Nya, ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang maha tahu apa yang mata tidak lihat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Kan ibaratnya nih, hati aja udah kagak kelihatan, iya apa tidak? Tetapi ternyata di dalam hati ada lagi yang lebih dalam daripada hati. Katanya, seandainya ada sesuatu yang kita sembunyikan di dalam lubuk hati, hakikatnya Allah maha tahu itu semua tanpa ada yang terselubungi. Ibu bisa bayangin, kalau kita hari ini punya baju, kita tutupin, kita punya sesuatu yang buruk dari kita, sesuatu yang tidak pantas dari kita. Orang hari ini menggunakan make up, nutupin noda-noda di dalam wajahnya. Orang hari ini menggunakan bedak untuk menutupi flek-flek hitam dalam wajahnya. Tetapi siapa di antara kita yang peduli untuk menutupi segala hal yang ada di dalam hatinya? Kalau muka punya kotor bisa ditutup, tapi kalau hati masalahnya kotor, kau ingin tutup dari mana? Orang tidak memandang hati, makanya seringkali kita ini mempermainkan hati, berburuk sangka dalam hati, berkata-kata mungkin hal-hal yang tidak dibenarkan dan lain sebagainya. Kenapa? Nih hati kita ngomong, kadang gak ada orang yang dengar. Hati kita boleh mengira dan menyangka karena gak ada orang yang lihat. Tapi masalahnya memang ternyata orang tidak melihat hati, yang melihat hati adalah Allah. Ada orang hari ini pakai baju syar'i, terus tiba-tiba ada orang bilang, sebelum pakaiin bajunya dengan baju syar'i, mendingan hatinya disyar'iin. Sebelum cadarin wajah, mendingan hati yang dicadarin. Sebelum pakai baju yang longgar-longgar, mending hati itu dilonggarin. Ada orang-orang kan ngomong kayak gitu. Komentar aja tentang baju.
Kenapa? Karena mereka emang ngelihatnya baju. Karena ranah yang melihat hati itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya kita sebagai seorang hamba tahu diri. Kalau ternyata Allah itu maha melihat hati. Hati kalau sudah dilihat oleh Allah, maka tidak ada lagi yang tersembunyi. Kita ngomong buruk di dalam hati, Allah tahu. Kita menyangka buruk di dalam hati, Allah tahu. Kita menyombongkan diri di dalam hati, Allah juga tahu. Kita berbuat sesuatu karena pamrih, Allah juga tahu. Kita berbuat sesuatu karena ingin dipuji, Allah juga tahu. Hari ini kita yang berbuat sesuatu atau melakukan segala sesuatu, karena apa? Karena kita merasa diri kita hebat, Allah juga tahu. Kenapa? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang maha tahu segala yang terselubung oleh hati dan yang paling dalam dari lubuk hati. Tahu. Makanya kalau tema kita hari ini itu ngomongin inner beauty, kita perlu tahu satu hal, Bu, yang disebut dengan inner tuh di dalam. Dalam ini ada 3 lapis. Kalau outer cuma 1 lapis. Luarnya kita nih yang disebut dengan outer beauty variatif. Kita jangan ngomongin inner dulu. Kita ngomongin outernya dulu deh. Luarnya kita. Kalau ada orang dikasih sama Allah, cantik wajahnya, bagus tubuhnya, itu bonus. Bonus lebih dikit. Terus gimana Ustazah kalau ada orang yang wajahnya tidak cantik, tubuhnya tidak ideal, apakah dia jelek? Enggak juga. Buktinya suaminya mau sama dia. Buktinya jodohnya ada. Ada orang cantik gimana pun juga, ketemu sama anaknya, ibunya maaf-maaf mau gemuk segemuk apapun juga, anaknya tetap nempel sama ibunya. Betul apa enggak? Enggak gara-gara ada orang cantik terus anak yang tadinya nempel sama ibu berubah mau deket sama yang cantik aja. Pernah nemu kayak gitu? Enggak ada. Iya kan? Allah kasih kecondongan hati variatif. Tidak karena cantik, tidak hanya karena tubuh semampai, tidak karena tubuh yang begitu luar biasa, enggak. Ini kalau urusan luar, hari ini ada orang mengira yang putih itu yang cantik, maka kamu salah. Karena ternyata di luar ada yang mengira orang cantik itu bukan yang putih, tetapi orang cantik orang yang kulit sawo. Bahkan ada lagi orang yang ngira yang cantik bukan yang kulit sawo, yang cantik kulit hitam beneran. Buktinya banyak tuh. Misal contohnya, orang Cina kulitnya putih banget, iya apa kagak? Orang bule kulitnya putih banget, iya apa enggak? Sukanya sama yang kulit hitam. Itu bukan menjadi tolak ukur. Makanya kita perlu perhatikan ngapain capek-capekin diri. Hari ini semua krim-krim dijual buat dipakai karena kita hari ini didoktrin yang putih, yang cantik. Semua krim-krim yang jualan putih cerah, putih cerah, putih cerah. Glowing. Ya, apalagi Bu biasanya kalau iklan-iklan kecantikan itu. Kita yang hakikatnya terjadi, Allah nggak mungkin salah ciptain makhluk. Kalaupun hari ini
saya dikasih kulit begini, ibu dikasih dengan kulit ibu masing-masing. Hakikatnya kita bisa menjadi cantik dengan kita yang diberi sama Allah kulitnya masing-masing. Tugas kita bukan ngerubah yang kulitnya kulit sawo berubah jadi putih, yang putih pengen jadi sawo. Ada gak? Nah itu orang bule pada jemur diri tiap hari pengen jadi ibu dia. Pengen punya kulit kayak ibu dia. Heran kan manusia? Iya, subhanallah beda-beda. Yang hitam pengen putih. Yang putih pengen hitam. Selesai ya. Ini urusan perkara penampilan. Tapi yang jadi pelajaran di sini, kalau kita terus-terusan hari ini merias diri karena penampilan yang kita anggap ideal berdasarkan penilaian orang, maka kita akan letih. Allah suruh kita rawat diri, tapi maksud dari merawat diri adalah dengan menerima yang Allah beri. Dijaga, dirawat, bukan justru diganti. Hari ini orang gak suka matanya, alisnya dia rubah. Allah gak suruh kita begitu. Yang Allah suruh jaga. Ustadzah, saya kok gak punya alis, beda sama ustadzah. Saya juga bingung, alis saya kadang-kadang kalau saya perhatiin kayak ulet bulu gini. Gitu. Gitu. Tebal banget gitu ya. Sampai kadang-kadang suka keluar-luar gitu. Saya juga bingung. Tapi mau dikata apa? Ada orang bilang, ustadzah itu alisnya itu kalau dipotong dikit aja itu cakepnya kayak apa. Saya berasa gini aja udah cakep. Gitu. Repot amat ya. Subhanallah. Lah kata orang-orang, lah ustadzah mah enak alisnya banyak. Bagi kita dikit napa katanya. Kita berasa alis kita kurang banyak. Iya. Ibu berasa alis kurang banyak kenapa ditato? Emang nato alis nambahin alis? Nato alis nambah bohongin publik. Dari jauh orang lihat, Masya Allah alisnya cakep banget. Begitu dideketin ternyata palsu. Bohong dia, alisnya gak bener. Orang kalau alisnya gak ada, itu mestinya cari sesuatu minyak yang numbuhin alis. Tuh ibu pada tahu, ibu pada pinter, bisa numbuhin alis ustadzah, bisa. Dilarang gak sama Allah numbuhin alis? Gak dilarang, boleh, bukan gak boleh. Tapi kalau udah melakukan sesuatu yang hari ini kau ditawarkan tetapi itu melanggar dari apa yang Allah izinkan, maka untuk apa kecantikan yang kau buat apa kita cantik? Kalau ternyata Allah sendiri bahkan tak peduli. Lalu kita sibuk mencari perhatian sana sini. Akhirnya ujung-ujungnya udah mahal-mahal bayar, kagak ada yang puji. Gak ada yang puji. Bahkan suami sendiri gak peduli. Gawat gak kalau udah kayak gitu? Pegel apa enggak kalau udah kayak gitu? Kesel apa enggak ibu-ibu kalau udah kayak gitu? Ini mah cuman luar. Tetapi luar ini bisa semakin terlihat berseri-seri, itu tergantung bagaimana yang di dalam. Makanya orang bukan tentang bagaimana penampilan lahiriah, tetapi bagaimana apa yang dia terapkan dan tanamkan di dalam batinnya. Dan ternyata di batin kita ada 3 lapisan. Gak semuanya sama kan? Di dalam batin kita ada 3. Berarti pintunya nembus 1 per 1.
Pertama apa? Pertama berkaitan dengan akal. Akal sama dengan sikap. Ini paling dasar awal nih. Yang permukaan paling atas. Bagaimana akalnya kita? Itu akan menentukan bagaimana sikap kita. Kalau wanita berakal, akalnya jalan, maka wanita tersebut akan memiliki sikap yang paling benar. Sikapnya gak akan salah. Sikapnya tidak akan melenceng. Sikapnya bakal di track yang benar. Sikap itu berarti berkaitan dengan tutur kata. Bagaimana cara dia berucap, dia akan berpikir sebelum berkata. Sebelum dia cubit si anak, dia akan berpikir sebelum melakukan cubitan itu. Sebelum dia ngetik pesan, marah-marah, baik itu kepada pasangan ataupun kepada anak atau kepada teman, dia akan berpikir dengan otaknya. Ini belum hati, baru permukaan. Karena apa yang ada di akal kita ini nyambung, apa yang ada di pikiran kita ini nyambung ke sini. Ini baru lapisan paling atas. Kalau akal saja sudah tidak lempeng, tidak lurus, tidak benar, ibu ngarep dalamnya lebih benar. Kalau sudah dia punya tutur kata tidak baik, ibu kira dalamnya lebih baik. Ada orang kan suka ngomong gini, kita memulut doang yang begini. Hah? Banyak apa kagak? Kita memulut doang yang begini tapi hati mah baik. Itu lagi ngalem diri sendiri. Itu lagi bela diri sendiri. Iya. Ngomong kalau lagi nggak sengaja keceplosan ngamuk-ngamuk sama suami. Kita mah mulut emang begini, tapi hati saya mah Allah aja yang tahu. Iya, ini nggak mungkin bisa beda, Bu. Karena ternyata kita punya hati ini diumpamakan seperti teko. Teko yang punya isi. Kalau teko punya isi dituang, dalam teko isinya air putih, bisa nggak waktu dituang ke gelas jadi kopi? Gak bisa. Kalau ada orang bilang ngomongnya kasar, mulut doang, hati mah kagak, nyambung apa enggak? Berarti itu sinkron atau tidak? Selaras atau tidak dengan hati? Tidak. Maka itu salah besar. Orang kalau hari ini memang dia punya hati itu bersih, maka tutur katanya akan teriringi dengan tutur kata yang baik. Karena ternyata hatinya menyimpan hal yang baik, maka yang keluar yang baik. Itu nggak mungkin salah, ini sikap. Pada saat orang salah bersikap, itu biasanya karena akalnya tidak dijalankan dan digunakan dengan benar. Makanya Bu, perempuan hari ini penting banget buat belajar. Perempuan hari ini penting banget untuk berpikir benar. Karena kalau sampai salah pikirnya, salah fahamnya, maka akan apa selanjutnya? Akan bersikap dengan sikap yang tidak dibenarkan. Sikapnya pasti salah. Ini baru awal. Kalau udah sikap salah, udah kesananya semua salah. Baru kemudian setelah yang disebut dengan sikap atau yang disebut dengan akal, ada lagi lapisan yang selanjutnya. Ini tabir yang kedua. Kalau ibaratnya hati, pintu pertama itu akal, maka begitu dibuka dari setelah akal, pintu lagi nih ketemunya. Ini pintu apa namanya?
ini pintu nafs. Nafs ini apa? Pintunya jiwa. Jiwa sama dengan apa? Jiwa sama dengan kepribadian kita. Orang kalau dasar punya kepribadian baik, maka walaupun dia dipancing marahnya, ya dipancing keselnya, maka udah dasaran emang akalnya jalan, nggak mungkin keluar kata-kata baik. Ternyata bukan karena dia nahan marah, tetapi karena emang dia punya kepribadian yang baik. Pribadinya baik. Emang dasaran orangnya ternyata orang baik. Dari kecil kita lihat, ya Allah, ternyata nih anak gak banyak maunya, gak banyak nuntutnya. Emang dasar pribadinya baik. Kalau bergaul sama siapa aja jarang berantemnya, hampir bisa dibilang gak pernah berantem sama siapa-siapa. Kenapa? Pribadinya orang baik. Walaupun temennya jahat sama dia, walaupun temennya ninggalin dia, walaupun temennya bahkan lupa sama dia, tapi sekalipun dia gak pernah lupa sama temennya, sekalipun dia gak pernah berbuat jahat sama temennya, enggak. Kenapa? Karena dia punya pribadi baik. Ini yang disebut kenapa Nabi kita Muhammad SAW memiliki kesempurnaan daripada keindahan. Tadi baca maulid apa? Simtud Duror. Di maulid Simtud Duror, waktu walagadita safa sallallahu alaihi wasallam min mahasidil akhlaq bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Telah disifatkan tentang sifat-sifat yang indah dan mulia dari sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking indah, saking bagusnya, sampai ini lembaran-lembaran kertas nggak cukup buat menguraikan betapa indahnya sosok beliau. Tetapi yang akan disampaikan katanya hanya part, berarti bagian gitu ya. Karena yang pertama apa yang disampaikan oleh sahibul maulid? Karena sallallahu alaihi wasallam, ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Manusia terbaik, terbaik dari sisi apanya? Terindah dari sisi apanya? Khalqan wa khuluqa. Fisiknya bagus, tapi akhlaknya juga bagus. Kepribadiannya juga bagus. Apa pribadi? Karena ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Terus selanjutnya apa maulidnya? Wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabga barra'uf wa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqus sahl wal lafdhul muhtawi 'ala al ma'na al jazal. Lihat, beliau sallallahu alaihi wasallam bukan cuman bagus penampilan lahir dan batinnya, dia punya akhlak yang bagus, tapi dia juga apa? Wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa. Dia orang yang paling terdepan dalam mencerminkan akhlak yang sesungguhnya. Akhlak yang paling bagus, Nabi yang paling depan nunjukin sama kita. Akhlaknya apa, Bu? Kepribadian. Apa sih di antara kepribadian itu? Barra'ufa. Dia adalah orang yang sangat-sangat berbakti. Ra'uf, penyayang. La yagul, tidak akan berucap kecuali baik. Jadi dia bukan ikut mood. Kalau lagi moodnya enggak enak, ngomongnya ngelantur. Kalau lagi moodnya enak, ngomongnya baik, enggak.
Tapi Nabi sepanjang hari moodnya itu selalu mencerminkan hal baik. Karena apa? Pribadi beliau pribadi yang baik. Nah, kita coba sama-sama ngecek pribadi kita sudah di level yang mana? Hah? Gimana tuh dari sifat? Ibu kalau baca maulid, coba pas lagi fasal sifat Rasul, itu coba ibu mirip-miripin sifat yang mana yang udah ada sama saya ya. Karena ini menyangkut kepribadian. Kalau sudah menyangkut kepribadian kita bisa ngukur sebenarnya emang dalamnya kita sebagus apa sih? Ini pintu kedua yang disebut dengan nafas. Orang kalau punya kepribadian yang baik berarti hawa nafsunya itu tertunduk olehnya. Bukan dia tunduk oleh hawa nafsunya. Berarti dia bisa mengontrol hawa nafsunya. Dia mau dipancing, dijahatin, baik itu sama pasangannya, atau mungkin itu sama sahabat-sahabatnya, atau mungkin dia dapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang sekitarnya, tapi akhlaknya, kepribadiannya tetap baik. Ini yang dicari. Kita mau cantik, kamu mau lihat tentang cantik di dalam pertama cantik akalnya, yaitu cantik sikapnya. Tentu karena orang yang cantik akal pasti juga cantik sikapnya. Kemudian cantik jiwanya, kalau sudah cantik jiwanya pasti cantik kepribadiannya. Baru kemudian pintu selanjutnya. Ini pintu yang paling dalam. Bahkan kita semua menerka-nerka, kita nih udah sampai sedalam itu atau belum dalam membenahi diri. Kita mau buka nih yang mana namanya inner beauty. Orang hari ini sibuknya tentang inner child. Tahu inner child? Tentang trauma masa kecil. Terlalu fokus dengan trauma masa kecil sampai lupa kalau masa kecil itu udah lewat, kita punya masa depan. Saking fokusnya dengan yang telah berlalu sampai lupa menjalani hidup pada masa yang mendatang. Hari ini orang banyak yang stuck mikirin hari kemarin. Kemarin pernah begini, kemarin pernah begitu. Sehingga yang dibicarakan tentang luka yang dalam. Ingin dikorek. Biar apa? Katanya biar ngejalanin hidupnya makin enak ke depannya. Tapi Bu, berapa banyak hari ini orang yang terperangkap oleh menggali luka masa lalu. Sampai akhirnya tidak bisa survive menjalani hidup di masa mendatang. Hari-hari hidupnya cuma nangis. Cuman ingat dulu pernah disakitin. Hari-hari yang diingat tentang dulu pernah diluka. Dulu pernah ditinggal. Dulu pernah merasa tak dihargai. Dulu pernah, Bu, yang lewat itu biarlah lalu. Kita ngapain ngomongin yang kemarin? Yang perlu kita gali, kita lihat. Kamu lagi ngerapiin pintu ke-1 atau pintu kedua, atau sudah di tahapnya pintu ketiga. Pintu ketiga apa Ustazah? Kita buka lagi pintu ketiga. Pada saat kita buka pintu ketiga, ternyata kita dapati di dalam pintu ketiga adalah ruh kita semua. Ibu akan temukan apa di situ? Moral kita. Hakikatnya kita ini siapa? Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir di atas muka bumi ini mereka lahir dalam keadaan suci. Maka kalau ibu buka yang disebut dengan apa?
dengan ruh. Ibu akan temukan di pintu ketiga adalah ruh kita. Apa isinya? Isinya fitrah. Isinya adalah iman, takwa, keyakinan, kepercayaan, ketakwaan yang selama ini mungkin terlalu banyak gembok-gembok yang membelenggu pintu itu, sampai takwa kita tidak pernah mencerminkan aura kebaikan, sampai keimanan tidak menunjukkan kepada kita cerminan kebaikan, sehingga selama ini kita sholat, kita ngaji, kita ibadah, kita zikir, bahkan ibadah itu semua jangankan masuk ke pintu ketiga, pintu ke satu aja nggak lolos. Pintu satu nggak lolos. Makanya sholat, pikiran tetap negatif. Sholat, ibadah, pikiran tetap kesana sini. Sholat, pikiran nggak berhenti mikirin rezeki. Sholat. Tetapi selalu apa? Merasa dirinya ini curiga sana sini. Ini baru seputar ini nih. Baru pintu pertama yang terkoneksi dengan hati kita, yaitu pikiran dan akal kita. Ternyata kita nggak bisa kasih haknya dengan baik. Sholat, itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, ibu, sholat kita tuh diterima sesuai dengan kadar di mana akalmu saat sholat. Kalau kau sedang sholat, akalmu dalam sholat, maka berarti sholatmu diterima sesuai dengan akalmu di sana. Tetapi kalau di tengah sholat pikiran kita ingat pada dapur, pikiran kita ingat pada anak, pikiran kita ingat pada suami, pikiran kita ingat pada jalan-jalan, pikiran kita ingat pada hal-hal lainnya, maka sholat kita tiada artinya. Tidak ada artinya. Oleh karena itu dulu di zaman Nabi, ada seorang perempuan, Bu, jangankan moral, kepribadian pun gak punya, akal juga gak dipakai. Orang kalau sudah gak punya moral, kalau sudah gak punya kepribadian, dan tidak lagi berguna dia punya akal, maka dia akan melakukan satu perbuatan yang paling tercela. Ibu tahu gak perbuatan yang paling tercela itu apa? Perempuan hilang rasa malunya. Perempuan gak punya malu. Ini PR paling besar. Kalau udah perempuan gak punya rasa malu, berarti udah pasti inner beauty-nya gak ada. Karena justru inner beauty yang paling mencerahkan diri kita itu pada saat kita punya rasa malu dalam diri kita. Perempuan di zaman Nabi ini gak punya rasa malu, Bu. Dikenal ngomongnya luar biasa, gak mikir. Kalau keluar dari rumahnya jalan ketemu sama siapa aja laki-laki, itu kerjaannya dia ada di tengah-tengah ngomong seenaknya. Woi, lagi ngapain? Asik nih kayaknya. Nimbrung dia di situ. Saya mau tanya, perempuan yang kayak gitu banyak apa kagak hari ini? Yang lagi kumpul kaum bapak, dia di tengah-tengah. Dipikirkan kita cuman ngobrol doang, emang salahnya di mana? Menurut kita kan perbuatan itu tidak salah. Cuman rasa malunya di mana? Itu kan yang jadi pertanyaan, Bu. Rasa malunya di mana? Maka perempuan ini yang dikenal dengan wanita yang paling tidak tahu malu, satu ketika keluar dari rumahnya lihat Nabi lagi duduk dengan para sahabat. Itu sahabat begitu ngelihat perempuan ini deg-degannya bukan main. Karena apa? Udah tahu nih perempuan gak tahu diri, dia pasti nyamperin kita. Ini masalahnya lagi ada Nabi. Kalau nggak ada Nabi, kita mah sahabat udah biasa ngadepin dia.
Tapi ini masalahnya lagi duduk kan sama Nabi. Tiba-tiba nih perempuan dari kejauhan kelihatan makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat. Waduh, sahabat udah gelisah, udah kebingungan. Dikasih kode sama sahabat, makin jadi, makin dekat, makin penasaran, makin pengen nyamper, makin dekat, makin dekat. Begitu udah sampai, Nabi ini lagi makan. Ibu tahu, Nabi itu adalah seorang Nabi manusia yang paling pemalu di atas muka bumi. Walaupun Nabi itu pria, tapi Nabi itu adalah sosok makhluknya Allah yang paling pemalu di atas muka bumi ini, Bu. Itu Nabi. Nabi membuka forum tanya jawab, buka. Pernah Nabi. Tapi apa Nabi berhadapan dengan perempuan? Enggak. Nabi buka forum tanya jawab. Tiap kali ada perempuan ngelontarin pertanyaan, itu Nabi dengerin sambil merah mukanya karena malu. Itu perempuan ajak ngomong, Nabi merah mukanya. Merah, malu. Itu Nabi kita. Saat perempuan ini ngedeket, sahabat udah lihat raut wajah Nabi merah. Malu. Tiba-tiba didatengin perempuan, Nabi lagi makan korma. Tuh perempuan yang gak tahu malu ngedeket ngomong apa? Apa kabar Rasul? Makin merah muka Nabi. Ditanya gitu, apa kabar Rasul gitu ya. Perempuan gak tahu malu. Nabi jawab, baik, alhamdulillah. Lagi makan korma. Boleh gak Rasul kormanya bagi saya? Ini orang udah gak jalan akalnya kan. Masa sama Nabi berani begitu? Udah gak jalan akalnya. Gak tahu malu. Enak dong kalau makan begitu, bagi dong Rasul kormanya. Dengan wajah memerah Nabi mau kasih. Kata dia bilang, saya gak mau yang itu. Saya maunya yang engkau makan Rasul. Kita temukan perempuan-perempuan yang notabene-nya kalau ngomong tuh setengah menggoda, banyak apa enggak di luar sana? Kan begitu bahasanya, saya nggak mau yang itu, maunya yang kau gigit. Ngomongnya kurang ajar, ngomongnya ngegoda gitu. Itu sahabat semuanya udah kesel, tapi masalahnya Islam ngajarin sopan sama perempuan. Jadi kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Islam nggak ngajarin sama perempuan kasar. Jadi sahabat cuman bisa nahan emosi aja, ngelihat nih perempuan yang nggak tahu diri. Betul, sama Nabi dimakan, digigit kormanya, kemudian dikasih ke dia. Itu korma yang digigit sama Nabi, dimakan sama dia dengan penuh bangga gitu ya. Saya dapat korma yang digigit sama Nabi. Pulang Bu, semenjak hari itu perempuan itu gak pernah keluar rumah lagi. Perempuan yang tadinya kalau ngomong gak mikir, kalau ngomong gak tahu diri dan gak tahu malu, semenjak ngerasain korma dari apa yang pernah digigit sama Nabi, berarti kan air liurnya Nabi itu kemakan sama dia. Berkahnya Nabi dia dapat, ya. Untung pernah nggak tahu malu tuh ibaratnya. Dia ngerasain tuh begitu tuh, dia makan korma. Subhanallah. Habis peristiwa itu perempuan itu makin hari makin menyesali perbuatan demi perbuatannya. Tiba-tiba tercerahkan pikirannya. Dia berpikir, ya Allah selama ini ternyata sikap saya nih gak tahu malu ya. Maka saat pikirannya mulai terbuka, maka dia pun kemudian menata kepribadiannya. Saat kepribadiannya tertata dan dia menjadi manusia yang paling malu setelah itu, maka tersingkaplah jiwanya, tersingkaplah ruhnya,
bahwa ternyata dia adalah manusia wanita fitrah. Yang hakikatnya kalau orang menyadari bahwa dirinya fitrah, siapa orang yang sudah mengenakan baju putih tapi rela mengotori pakaiannya? Mau tanya Bu, kalau kita hari ini sadar bahwa di dalam hati kita ini awal mulanya fitrah, siapa dari kita yang rela ngotorin hati kita dengan sombong, ngotorin hati kita dengan ria, ngotorin hati kita dengan pamrih, ngotorin hati kita dengan merasa bangga atas sikap dan perbuatan kita sendiri? Buat apa? Ya sadar, ini perempuan sadar, ini perempuan nyeselin perbuatannya, ini perempuan berubah. Setelah yang tadinya menjadi perempuan tak tahu malu, akhirnya menjadi perempuan tahu diri. Setelah menjadi perempuan tahu diri, perempuan yang tahu akhlak dan budi pekerti, sehingga dia pun kemudian hari itu berubah Bu. Tadinya perempuan gak tahu diri, tadinya perempuan gak tahu malu, tapi kemudian akhirnya dia pun dicap menjadi perempuan yang paling pemalu di kota Madinah setelah memakan kurma dari gigitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya selalu ingetin Bu, kalau kita hadir maulid, apalagi sebentar lagi bulan maulid, ya. Pada saat mahalul qiyam itu kita pegang hati kita Bu. Ini dada kita nih kita pegang, kita minta ya Allah, tolong singkap segala penutup yang ada di hati ini. Segala yang membelenggu hati ini. Apa yang membuat pikiran kita tertutup sehingga kita tidak mampu berprasangka baik, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama hambanya Allah. Kita coba mikir. Baru kemudian kita, ya Allah, berkat keagungan Rasulullah, singkap dong kita punya hati. Agar menjadi manusia yang punya kepribadian seperti Nabi. Pribadi yang terpuji, pribadi yang santun, pribadi yang baik. Itu minta waktu mahalul qiyam, kita minta sama Allah. Dulu ada seorang sahabat yang bilang ke Rasulullah, Rasul saya bisa ninggalin semua dosa, tapi ada satu dosa yang saya belum bisa tinggalin. Ada sahabat yang ngaku kalau dia gak bisa ninggalin satu dosa. Kata Nabi, dosa apa itu? Dosa zina. Saya gak bisa ninggalin zina Rasul. Saya kecanduan sama zina. Tiap hari saya bawaannya kalau gak ngezina itu kayak ada yang kurang dari hidup saya. Dia ngaku sama Rasulullah. Tapi karena Nabi itu memiliki jiwa, kepribadian, sikap yang tidak pernah menghakimi orang. Karena beliau adalah sosok makhluk yang ruh dan dirinya menyatu. Bersih, gak punya noda. Ya, itu Rasulullah. Jadi ada orang ngaku, saya ini pezina, saya bisa ninggalin dosa yang lain, tapi kalau zina saya nyerah. Saya masih selalu kecanduan sama zina. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, duhai sahabatku, bolehkah aku bertanya kepadamu, seandainya ada orang yang menzinahi ibumu, bagaimana perasaanmu? Maka dijawab oleh pria itu, saya gak akan biarin ibuku sampai ditidurin oleh pria lain. Saya gak akan rela Rasul. Bagaimana jika saudara perempuanmu dizinahi oleh orang lain? Maka dikatakan oleh, saya tidak akan pernah rela Rasul kalau sampai saya punya saudara perempuan dizinahi sama orang lain. Bagaimana perasaanmu jika anak gadismu dizinahi oleh orang lain? Demi Allah Rasul, saya gak akan pernah rela anak gadis saya, anak perempuan saya dizinahi oleh orang lain. Maka Rasulullah kemudian bilang, dengarlah bahwa wanita yang kau tiduri itu bisa jadi ibu orang lain. Wanita yang kau tiduri itu juga bisa jadi saudara orang lain. Wanita yang kau tiduri itu adalah putri dari orang lain. Tidakkah kau bayangkan perasaan ayah mereka? Tidakkah kau bayangkan bagaimana
perasaan orang tua mereka, perasaan saudara mereka, perasaan mereka seperti apa kata Rasul. Dia mikir, dia nangis. Apa sudah bikin dirinya mau ninggalin zina? Belum, dia cuma mikir, dia nangis. Kemudian Rasulullah pegang hatinya. Dibacain sama Rasulullah dadanya. Setelah Rasulullah usap, didoakan, tangan Rasulullah diangkat, kemudian dia berkata, demi Allah, sebelum Rasulullah letakkan tangannya di dadaku, zina adalah perbuatan yang paling aku cintai. Tapi setelah Rasulullah meletakkan tangannya di dadaku, demi Allah, begitu beliau melepas tangannya dari dadaku, seketika itu juga kecintaanku terhadap zina luntur. Maka zina adalah perbuatan yang paling aku benci. Itu habis didoain sama Rasul. Bu, mungkin di hati kita punya segala bentuk kotoran, noda, kesalahan, belenggu, dari penyakit-penyakit hati kita yang selama ini karena dia begitu kotor dan ternoda, sampai dia menutup pikiran kita, sampai dia membuat kotor lisan kita, sampai dia membuat salah sikap kita. Mungkin berapa banyak kita nggak pernah tahu, padahal itu adalah tempat di mana Allah memandang kita semua. Maka di dalam kesempatan kita menghadiri majelis maulid, kesempatan kita duduk di majelis-majelis seperti ini kesempatan kita minta sama Allah, ya Allah bersihkan hati kita. Ya Allah sembuhkan noda-noda yang ada di dalam hati kita. Ya Allah angkat segala penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Ya Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Ala ya Allah binadharah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagima. Ala ya Allah binadharah rahimah tudawi kullama bi min amradin sagima. Ala ya Allah binadharah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagima. Ya Allah berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkenanlah untuk memandang hati kami yang penuh kotoran ini ya Allah. Berkenanlah melihat hati kami yang penuh noda ini ya Allah. Berkenanlah memandang hati kami yang penuh dengan kotoran ini ya Allah. Maka dengan keagungan-Mu ya Allah, bersihkan hati kami semua ya Allah, dari segala kotoran-kotoran yang melekat di dalamnya ya Allah. Berkat keagungan dan kemuliaan Rasulullah ya Allah, bersihkan seluruh penyakit-penyakit hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sadar betapa banyak dosa yang selama ini kami perbuat. Kesombongan menutup hati kami ya Allah, pamrih menutup hati kami ya Allah, hasud menutup hati kami ya Allah, merasa hebat menutup hati kami ya Allah. Ya Allah, benci dengan saudara kami telah menutup hati kami ya Allah. Maka tolong dengan keagungan-Mu dan keagungan Rasul-Mu, singkap kebencian kami kepada saudara-saudara kami ya Allah. Singkap rasa pamrih di dalam hati kami ya Allah. Singkap rasa dengki dan hasud di dalam hati kami
kami ya Allah. Singkap kesombongan di dalam hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah, pandang hati kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, pandang hati kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandang hati kami dengan pandangan cinta-Mu ya Allah. Kami pernah mendengar sesungguhnya seseorang yang hatinya pernah dipandang oleh Allah, maka dia tidak akan pernah sekalipun disiksa oleh Allah. Maka ya Allah, kami memohon kepadamu, satu pun di antara kami yang hadir di sini, mohon pandanglah hatinya ya Allah. Pandanglah hatinya ya Allah. Pandangkan hatinya ya Allah, agar tidak seorang pun dari kami merasakan siksa-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan kehadiran ruhnya Nabi Muhammad di hadapan Nabi Muhammad, kami memohon sentuhlah hati kami ya Rasulullah. Sentuhlah hati kami ya Rasulullah. Sentuhlah hati kami ya Rasulullah. Dengannya obati semua penyakit-penyakit hati kami. Dengannya sembuhkan semua noda-noda yang ada di dalam hati kami. Dengannya terangkatlah semua yang menyingkap hati kami. Allahumma ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami. Jangan pulangkan kami dari sini melainkan Engkau telah gugurkan dosa-dosa kami. Engkau telah dekatkan kami dengan Nabi kami Muhammad. Ya Allah, pancarkan cahaya Nabi Muhammad di dalam hati kami. Ya Allah, hiasi kami dengan budi pekerti Nabi kami. Ya Allah, jangan Kau wafatkan kami kecuali Kau izinkan mata ini telah memandang wajah Nabi kami. Ya Allah, saat kami wafat, izinkan ruhnya Nabi menemani kami. Ya Allah, saat kami masuk ke dalam liang lahat, izinkan Nabi mendampingi kami. Ya Allah, saat Kau bangkitkan kami dari alam kubur, izinkan kami berada di barisan Nabi kami. Ya Allah, saat Kau kumpulkan kami di padang mahsyar, izinkan kami berada di bawah bendera Nabi kami. Ya Allah, saat Kau izinkan kami melintasi jembatan sirat, izinkan kami melintasi jembatan sirat bersama Nabi kami. Ya Allah, saat Kau mencatat kami menjadi penghuni surga, maka catat kami menjadi orang yang masuk surga bersama Nabi kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan Majelis Ta'lim Fatimah Nuruz Zahra yang dipimpin oleh Ibu Herlin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi majelisnya. Allah catat seluruh para jemaahnya menjadi jemaah yang istiqamah, jemaah yang berhati mulia, jemaah yang berakhlakul karimah, jemaah yang dihiasi dengan rasa malu yang banyak, rasa malu yang besar kepada Allah dan kepada Rasulnya. Allahumma ya Allah, berikan kebaikan untuk mereka semua, dan insyaallah apa yang mereka lakukan hari ini bermanfaat untuk mereka dan semua dari jemaah kita yang hadir. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Maka kita doakan yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, insyaallah ditemukan obatnya khusus untuk Ebi Hebrawati binti Sunario. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan masing-masing diri kita semua ya Rabb. Mudah-mudahan berkat wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ishfi mardana wa mardal muslimin ajma'in. Allahumma rabban nas adhibil bas isya anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum jami'an kull ta'bin shadid waqfina waqfihum min al-haddi wal hadid wal maradi shadid wal jaysh al-adid waj'alna waj'alhum nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal muwahibil 'idham as'aluka an takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
يا ماء زمزم يقرئكم السلام ويقول لك ألا تضرني على من طالبها وعلى من شربها وعلى من سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu semua atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Sebelum saya akhiri, saya mengundang ibu-ibu semua tanggal 15 September maulid saya di Masjid Istiqlal pagi hari sampai selesai. Tanggal 15 September. Catat dari sekarang, Bu. 15 September saya undang ya Majelis Taklim Fatimah Nurul Zahra beserta seluruh jamaahnya untuk hadir di Masjid Istiqlal tanggal 15 September. Insyaallah kita ketemu di sana bersama kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini kita sudah